Nama saya Kenny, nama lengkapnya Kenny Chandrawinjaya. Jadi selama 1 tahun ini saya involved di beberapa riset topik. Nah, salah satunya itu yang di judul dari webinar kali ini, yaitu Electric Vehicles, Public Perceptions, Expectations, and Willingness to Pay Across High User Groups. Jadi ini salah satu project yang, ini sebenarnya nama projectnya. Projectnya ini kodenya adalah SPR 4706. Jadi project ini udah berlangsung selama 2 tahun. Jadi di minggu depan itu adalah penutupan dari project ini. Mungkin perkenalan dikit dulu dan latar belakang saya. Saya lahir dan besar di kota yang namanya Tarakan. Tarakan ini letaknya di Kalimantan Utara. Jadi salah satu provinsi yang cukup baru di Indonesia. Saya tinggal selama kurang lebih 17 tahun gitu, di kota Tarakan ini. Kemudian untuk dari educational background tadi Mas Rizky sebenarnya udah mention dikit. Saya menempuh S1-nya di ITB, di jurusannya tepatnya di Civil Engineering atau teknik sipil. Dan kebetulan karena saya expertise-nya di Transportation Engineering, saya kasih a little bit facts gitu. Jadi saya ambil kelas pertama Introduction of Transportation Engineering di tahun 2017. Di situ saya mulai ada ketertarikan di bidang ini. Kemudian setelah lulus dari S1, saya lanjut lagi ke S2-nya dengan khusus di expertise di transportation. Di situ saya juga serve jadi research assistant dan teaching assistant di saat yang bersamaan di National Taiwan University di kota Taipei, Taiwan, selama tahun 2020-2022. Di sini pertama kalinya saya juga involved di riset, which is master thesis saya waktu itu. And then untuk professional experience, saya juga pernah intern di LRT Jabodebek. Kayak harusnya sudah mulai beroperasi ya di dalam waktu sekarang ini. Kemudian saya juga pernah intern di tahun yang sama di MRT Jakarta. Kemudian setelah lulus dari S2 setengah tahun kemudian tuh saya join sebagai research fellow di Osaka University di Jepang kurang lebih setengah tahun sebelum saya lanjut ke menempuh pendidikan S3-nya di Purdue University di Amerika Serikat. Dan funding saya itu dari Graduate Research Assistant, artinya saya membantu uh, advisor saya untuk mengerjakan project dan riset dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih itu background. Dan untuk research experience, saya sebelumnya juga sudah pernah berkutat riset di electric vehicles. Ini adalah master thesis saya, yaitu tentang topik subjeknya ada electric vehicle, tapi kita ngomongin mengenai route choice atau gimana caranya si electric vehicle ini memilih rute untuk ke tempat tujuannya. Tapi di riset itu lebih spesifik lagi, kita ngomongin soal dynamic route choice. Artinya ada satu dimensi tambahan, yaitu waktu. Di sini si electric vehicles-nya memilih waktu untuk pergi ke tempat kerja. Makanya di title-nya itu ada tulisan commute. Commute itu artinya kita dari rumah ke tempat kerja, habis itu setelah kerja kita balik ke rumah lagi, kayak gitu. And then, oh ya, di ini riset juga pernah dipresentasikan di beberapa conference, ada di Korea sama di Singapura. Setelah itu ini riset saya waktu di Osaka University di Jepang, tapi yang ini topiknya tidak berhubungan dengan electric vehicle, lebih ke extreme disaster. Jadi kita kasusnya adalah ketika terjadi extreme disaster, terus transportation network kita hancur, artinya rusak dan perlu diperbaiki. Kita buat gimana caranya untuk recovery plan dari yang hancur kembali ke bentuk yang normal, tapi tetap memperhitungkan equity atau ya equity gitu. Dan ini pernah dipresentasikan di Hong Kong. Kemudian terakhir saya juga pernah nulis satu chapter di buku mengenai COVID-19 dan responsnya terhadap public transport. Dan saya kontribusinya di Taiwan chapter. Dan menurut saya ini lumayan menarik karena Taiwan kasusnya lumayan berbeda COVID-19-nya. Mereka sudah pernah kena SARS tahun 2000-an, jadi mereka lebih resilient dan lebih agile waktu menangani COVID-19. Dan efeknya ke public transport dan
travelers, dia lebih berbeda dari kasus dimensi yang bisa dikulik sebenarnya. Bukan cuma dari transportasi. Sebelumnya saya waktu kerja di Osaka University, para researchernya backgroundnya banyak dari electrical engineering sebenarnya saat itu. Kemudian bisa ngomongin soal environmental engineering juga apa dampaknya terhadap lingkungan. And then dari mechanical engineering as well, karena mereka yang desain si kendaraan listriknya ini. Kemudian dari industrial engineering, atau dari social science law, hukum juga punya banyak bersinggungan dengan kendaraan listrik itu atau EV. Nah, sekarang ngomongin soal expertise saya yaitu di transportation engineering atau teknik transportasi. Sebenarnya banyak juga yang bisa dikulik, mulai dari masalah keuangannya, atau monetary, and then ngomongin soal gimana kita bisa optimasi kayak si lokasi dari si public chargingnya ini supaya lebih optimal misalnya, atau ngomongin soal aksesibilitas terhadap public charging, atau ngomongin soal behaviornya kayak apakah pengen chargingnya di rumah atau di tempat umum atau uh, ya atau mau beli electric vehicle atau nunda dulu beli electric vehicle something like. Dan selama 1 tahun belakangan ini saya berkutatnya di dua hal yang terakhir yaitu mengenai aksesibilitas dan public charging preferences atau behavior. Mungkin saya ngomongin ya riset saya yang pertama yaitu tentang preferensi terhadap public charging gitu. Eh, jadi metode yang kita pakai itu menggunakan survei sebenarnya. Tapi survei itu sebenarnya juga banyak jenisnya dan kita pakai spesifik yang menggunakan choice experiment. Dan apa itu choice experiment? Jadi ini salah satu jenis survei di mana kita mendesain sebuah skenario gitu. Jadi si responden atau si orang yang mengambil survei ini, mereka bakal memilih satu di antara pilihan yang terbatas yang kita sediakan. Jadi di sini dalam konteksnya adalah jadi bayangkan ketika Anda walaupun jika Anda menggunakan electric vehicle saat ini dan saat ini Anda sedang berkendara di long EV trips atau distance-nya yang lumayan jauh dan di tengah jalan Anda tuh harus mengisi daya dari eh, kendaraan listrik Anda dan pilihan mana yang bakal kalian pilih? Apakah kalian di kasus ini kita Biar lagi. Nggak, coba aku udah bisa. Oke, mungkin Oke. saya matiin kamera kali supaya Oh lebih ya, boleh, boleh. oke. Em, Ya tadi sorry sempat terputus. Jadi saya ulangi lagi kita mendesain sebuah choice experiment. Jadi si responden ya bakal milih dari 3 pilihan ini gitu. Ada level 2, level 3 atau di CFC dan di WPD. Nah tadi level 2 itu dia power outputnya lebih kecil, tapi dia lebih murah, tapi dia ngecasnya lebih lama. Atau ada level 3 dia cepat tapi mahal, atau ada yang lagi yang disebut sebagai DWPD. Jadi si pengguna kendaraan listriknya bisa ngecas sambil berkendara gitu, sambil berkendara di jalan. Kalau dua level 3 kalian harus ke specific spot atau di charging stationnya kalian uh, uh, atau dynamic workflow transfer itu kalian bisa ngecas sambil jalan gitu. Jadi pilihan mana yang kalian mau ambil? Um, Nah, di sini kan bisa lihat kalau di WPD dia nggak punya charging time, dia nggak punya access time, dia nggak punya waiting time karena dia eh, mengecasnya sambil berkendara gitu. Dan kita mendesain ada 24 scenarios. eh, dan attributes atau variabel-variabel yang kita libatkan di choice experiment ini meliputi itu battery levelnya, and then charging cost-nya, access time, waiting time, charging time, total travel time, and then ketersediaan dari amenities atau perangkat-perangkat tambahan yang ada di charging stations. Nah,
dan setiap responden hanya akan mengisi 6 skenario atau satu blok uh, set of questions gitu. Jadi mereka nggak perlu mengisi 24 skenario karena dari riset-riset sebelumnya kita tahu bahwa kalau mengisi kebanyakan skenario mereka jadi ada cognitive burdens gitu dan hasilnya jadi kurang memuaskan normalnya seperti itu. Untuk metodologi kita pakai yang namanya Integrated Choice Latent Variable Model. Jadi model ini lumayan spesial karena dia menggabungkan dua jenis model, yaitu yang pertama adalah Discrete Choice Model. Discrete Choice Model adalah choice eksperimen yang kalian lihat tadi. Dan model kedua adalah kita memakai uh, kita menggabungkan variabel yang namanya latent variable. Jadi latent variable adalah dalam bahasa Latinnya atau dalam bahasa Latinnya adalah latere, yang artinya hidden atau tersembunyi. Jadi uh, variabel-variabel tersembunyi. Yang maksudnya susah diukur, hanya menggunakan satu jenis metrik gitu. Kayak misalnya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu uh, susah gitu kita ukur cuma dengan satu metrik. Misalnya uang. Misalnya kita punya satu dataset yang isinya ada satu kolom yang isinya tentang responden mengisi seberapa bahagianya Anda. Terus ada satu kolom lagi yang uh, yang isinya uh, annual salary-nya si responden. Tapi kebahagiaan kan biasanya nggak cuma terukur oleh duit, kayak misalnya juga seberapa banyak social network-nya misalnya atau ya atau beberapa faktor lainnya. Jadi diukurnya dalam beberapa metrik tambahan gitu dan kita bisa gabungkan semua model ini dalam satu framework yang kita sebut sebagai ICLV model. Mungkin detailnya sampai situ aja kalau metodologi. Dan setelah kita menggunakan model tadi itu kita bisa uh, describe gitu apa sih faktor-faktor yang penting yang yang influence decision makingnya si responden atau sampel yang kita dapat dari survei. Jadi kita di riset ini kita bagi dua si group of respondennya. Jadi ada yang kita sebut sebagai experienced users, terus ada yang kedua kita sebut sebagai non-experienced users. Experienced users adalah orang-orang yang punya pengalaman menggunakan EV itu sendiri, entah dia punya EV atau dia pernah sewa EV dari masa lalu atau sampai saat dia mengisi survei tersebut. Terus grup yang kedua adalah non-experienced users atau mereka yang nggak pernah punya pengalaman terhadap EV sama sekali. Kenapa kita pisah modelnya terhadap dua grup ini? Karena uh, jadi secara statistik uh, mereka adalah dua grup yang berbeda gitu. Bukan cuma dari hasil modelnya, tapi juga dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya di as part of the survey. Uh, tapi juga ada beberapa kesamaan. Misalnya untuk apa atribut yang mempengaruhi orang memilih level 2 itu dalam salah satunya adalah charging time proportion over the total travel time. Jadi bukan cuma soal total charging time-nya yang menentukan orang pilih level 2, tapi proporsinya terhadap total travel time. Jadi keseluruhan dari travel time tersebut. Uh, jadi ini punya potensi sebenarnya untuk long EV trips karena walaupun dia level udah lumayan lama, tapi kalau misalnya uh, total travel time-nya juga sangat-sangat panjang, uh, dia punya potensi untuk digunakan gitu. Karena kalau kondisinya seperti itu, indeks satisfaksinya atau utility-nya itu tergolong kecil gitu. Jadi ya di sini ada lambang panah merah dan panah hijau. Jadi kalau panah merah adalah dia artinya membuat level kebahagiaannya atau utility-nya makin rendah. Kemudian kalau misalnya hijau dia artinya membuat level satisfaksinya atau utility-nya makin tinggi. Terus yang kedua tentang waiting time. Waiting time juga important. Jadi waktu yang kita gunakan untuk menunggu uh, untuk dapat kesempatan untuk charging
EV kita gitu. Jadi karena jumlahnya terbatas di satu charging station, jadi nggak selalu kosong. Dan kadang kita harus nunggu untuk kendaraan lain selesai mengisi baru kita mengisi. Kemudian ini mungkin lumayan jelas kayaknya charging cost. Jadi uh, uh, uang yang kita keluarkan untuk ngecas itu juga semakin besar, artinya semakin kecil kemungkinan orang untuk memilih level 2. Kemudian untuk experience users, ketika state of chargingnya atau battery levelnya cukup tinggi, dia juga akan memilih level 2 karena um, related to charging time-nya. Karena semakin tinggi, artinya semakin cepat dia selesai mengisi daya. Kemudian ada selain atribut-atribut yang tadi ada di choice experiment kayak social demographic factors, jadi personal attributnya si responden kayak income, education, gender itu juga mempengaruhi orang apa pemilihan public chargingnya. Kalau di non experienced users, untuk orang yang punya pendapatan lebih dari 100.000 dolar per tahun, dia kemungkinan juga tidak akan pilih level 2. Kemudian orang-orang yang punya college graduate, dia juga punya utility yang rendah terhadap level 2. Kemudian untuk level 3, uh, kalau yang tadi sebelumnya level 2 adalah proporsi terhadap total travel time, di level 3 cukup hanya di charging time doang. Kemungkinan karena charging time-nya relatif lebih rendah dibandingkan level 2. Kemudian charging cost juga untuk experienced users, uh, waiting time masih merupakan faktor penentu untuk memilih level 3 gitu. Tapi sedangkan di non-experienced users itu sudah tidak ada. Kemudian untuk ini sekali lagi social demographic characteristics, orang yang udah retired dia most likely will choose level 3. Kemudian ini yang saya sebut tadi sebagai latent variable. Jadi orang yang uh, punya environmental concerns atau dia positif terhadap hal-hal yang berbau environmental sustainability, mereka juga akan pilih level 3. Kemudian untuk non-experienced users, ketersediaan restroom atau amenities mempengaruhi apakah orang bakal pilih di level 3 atau tidak. Kemudian yang terakhir di WPD, tentu karena ini teknologi baru, jadi sebenarnya charging fee-nya pasti lebih gede, tapi dia punya kelebihan yaitu tidak perlu menunggu, pokoknya time related variables itu nggak termasuk ketika orang milih ini. Kemudian orang-orang yang uh, punya attitude towards EV features and convenience, atau orang yang melihat bahwa EV itu convenience untuk dipakai, dia juga akan. Untuk non experienced users, perempuan jarang memilih pilihan ini. Kemudian mereka yang punya willingness untuk membeli EV, non experienced users, mereka kemungkinan juga tidak akan memilih pilihan ini. Mungkin bisa ditanya nanti terakhir kenapa. Jadi finding dari riset kita adalah untuk experienced users, kita coba prioritaskan supaya mereka punya first hand experience di WPD, karena hasilnya walaupun dia di ranking nomor 2, tapi hasilnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi kita asumsinya bahwa ada enthusiasm, tapi tidak begitu pasti gitu, karena mereka nggak punya pengalaman di menggunakan teknologi ini, karena teknologi ini emang belum tersedia di Amerika Serikat, tapi di Purdue saat ini sudah dalam tahap konstruksi, dan ketika satu bulan yang lalu gitu, kalau saya tidak salah ingat. Kemudian untuk non-experienced users, overall charging technologies, educations, itu lebih diprioritaskan, karena di salah satu pertanyaan di survei kita menanyakan apakah Anda familiar dengan beberapa jenis charging teknologi ini, mereka 50% mengatakan mereka tidak familiar gitu. Kemudian untuk melanjutkan yang di WPD tadi, kita ada survei tambahan yaitu tentang public community atau engagement. Jadi kita
coba menganalisa bagaimana orang-orang di sekitar pendapatnya mengenai si teknologi baru ini atau di WPD. And then ada finding lagi yaitu fokus untuk advertising di WPD benefits karena uh, faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu itu lumayan mempengaruhi gimana orang memilih public chargingnya. Setelah itu improve overall EV ecosystem karena tadi kita udah lihat bahwa orang yang punya positive attitude terhadap EV features dan convenience mereka kemungkinan akan memilih di WPD. Untuk non-experienced users, willingness untuk membeli EV-nya itu mempengaruhi negatif terhadap DWPD. Ini sekali lagi mungkin berhubungan dengan familiarity-nya terhadap teknologi baru gitu. Di beberapa literatur ada yang menyebutkan bahwa ada psychological barriers, terutama terhadap safety dan security concerns terhadap teknologi baru gitu. Kemudian mungkin tadi kita juga lihat bahwa ada social demographics atau personal attributes yang mempengaruhi orang memilih public charging. Dan karena itu untuk business owner mungkin yang ingin buka public charging untuk memperhitungkan suitability, untuk melakukan suitability analysis. Jadi apakah cocok untuk bangun public charging di sini melihat dari demografik di sekitar si public chargingnya. Dan terakhir ketersediaan amenities juga penting. Ini juga bentuk upaya untuk menarik orang sebagai EV adopters. Dan dari findingnya kita juga bisa menghitung kayak willingness to pay orang terhadap satu atribut gitu. Di sini aku menghitung seberapa pengen orang untuk membayar untuk mengurangi waiting time and then charging time. Di sini kita bisa lihat bahwa experienced users itu punya willingness to pay yang lebih rendah, non-experienced users punya willingness to pay yang tinggi. Artinya mereka lebih risih atau terganggu terhadap faktor-faktor yang melibatkan waktu gitu. Kemudian itu riset saya yang pertama gitu. Kalau ada yang pertanyaan tentang riset pertama boleh tanya atau nanti setelah selesai juga boleh. Saya sekarang mau lanjut ke riset saya yang kedua yaitu tentang aksesibilitas terhadap public charging. Jadi lokasi risetnya itu di Indiana, Indiana State. Jadi di Indiana State itu saat ini saat riset itu dilakukan ada sekitar 1.473 charging ports. Itu sekitar di bulan Februari. Dan dari 1.473 charging ports ada 529 charging stations. Dan 421-nya adalah charging stations level 2 dan 108-nya adalah level 3. Ini dari data AFDC. Ngomongin soal aksesibilitas, jadi aksesibilitas itu sebenarnya secara gampangnya adalah kalau ditranslatekan adalah kemudahan gitu. Kemudahan sendiri sebenarnya tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Di literatur, kalau kita ngomongin soal aksesibilitas, biasanya orang mengacu pada objektif aksesibilitas. Itu sesuatu yang bisa diukur atau tangible gitu. Sesuatu yang bisa diukur tuh misalnya jarak kita terhadap sesuatu. Misalnya jarak kita ke sekolah, berarti semakin dekat kita terhadap sekolah, semakin aksesibel kita terhadap sekolah. Atau juga bisa dari waktu. Misalnya ketika kalau waktu kita untuk mencapai satu tempat misalnya hospital lebih kecil artinya kita lebih accessible. Atau misalnya dalam radius 10 menit ada berapa banyak jumlah pemadam kebakaran misalnya itu juga bisa jadi metrik yang aksesibilitas. Tapi ada gapnya di sini dari objective accessibility, yaitu mereka cuma bisa mengukur hal-hal yang bisa tangible kayak waktu, jumlah. Sedangkan aksesibilitas itu sendiri tadi yang saya bilang tentang kemudahan dan kemudahan itu
bisa banyak dipersepsikan kayak walaupun misalnya dalam jarak radius 10 menit rumah kita ada 100 public charging gitu misalnya. Tapi kita uh, nggak punya kemampuan finansial yang cukup untuk mengaksesnya. Itu juga walaupun ada banyak tapi kita nggak bisa mengaksesnya. Jadi kayak sama aja gitu kan, aksesibilitasnya bagi orang tersebut dianggap rendah. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa diukur oleh objective accessibility kayak affordability, kemudian reliability itu juga tidak bisa. Nah, jadi kita mendesain yang kita sebut sebagai subjective accessibility atau gimana orang mempersepsikannya lebih personal gitu terhadap public charging. Di sini kita bagi dua, ada yang kita sebut sebagai perceived accessibility, yang kedua kita sebut sebagai prospective accessibility. Bedanya apa? Perceived accessibility itu ngomongin di saat sekarang, dan prospective accessibility itu tentang di masa depan itu. Ya, jadi perceived accessibility itu sama seperti latent variable yang aku sebutkan di riset saya yang pertama. Jadi butuh beberapa metrik uh, untuk estimating gitu. Kemudian kita tetap mencoba estimasi objective accessibility. Kita gunakan model yang sering disebut sebagai gravity model. Jadi ada dua jenis faktor yang diperhitungkan. Di sini ada W dan D. Kalau Anda lihat, W adalah faktor abstraksinya, jadi yang membuat orang ingin ke sana, uh, ke lokasi tersebut, dan D. D-nya adalah obstacle-nya atau yang menghalangi orang untuk ke sana gitu. Dan di sini atraksinya kita menggunakan faktor yang kita sebut sebagai uh, public charging net power atau power output-nya. Di sini kenapa kita menggunakan ini? Karena uh, net power itu bisa mempresentasikan beberapa hal. Semakin gede net powernya, kita bisa implikasi bahwa ada banyak public charging. Atau semakin gede public net powernya, kita bisa juga implikasikan sebagai semakin semakin cepat kita bisa mengisi daya si kendaraan listriknya. Karena semakin gede net powernya, semakin cepat mengisi daya listriknya. Itu alasan kita menggunakan uh, public charging sebagai attraction factor. Kemudian untuk impedance-nya itu kita menggunakan travel time. Jadi jarak yang dibutuhkan untuk mencapai ke lokasi tersebut. Jadi walaupun semakin dekat, semakin gede atraksinya, dan semakin jauh semakin kecil si aksesibilitasnya begitu. Kemudian nah dari dua tadi kita bisa taruh di spatial map itu. Ini yang kiri ada perceived accessibility, yang kanan adalah objective accessibility. Kita bisa lihat kayak ada dua perbedaan yang lumayan mencolok. Si perceived accessibility dia antara di nomor 3 atau nomor 4 kalau kita skalalisasi. Kemudian kalau objective accessibility dia di antara nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi ada sebuah gap di sini. Dan riset ini kita pengen tahu uh, si apakah objective accessibility itu benar-benar mempresentasikan si perceived accessibility, dan ataukah ada faktor-faktor lain yang sebenarnya yang tidak diperhitungkan di objective accessibility yang mempengaruhi perceived accessibility. Itu yang kita pengen tahu di riset ini sebenarnya. Nah, untuk findingnya kita jadi tahu bahwa objective accessibility itu tidak mempengaruhi persepsi orang terhadap aksesibilitasnya, dan tidak ada korelasi dan signifikansinya begitu. Jadi kita merekomendasikan untuk meningkatkan awareness orang terhadap public charging itu sendiri dari signage mungkin atau public education gitu. And then di sini kita juga tahu bahwa EV users atau experience users, mereka menemukan bahwa ketersediaan berbagai macam jenis public charging itu meningkatkan perceived accessibility-nya. Jadi nggak cuma satu jenis doang kayak di jadi misalnya dalam 10 menit radiusnya cuma ada, kalau misalnya cuma ada satu jenis, let's say level 3 doang, dia biasanya punya perceived accessibility yang lebih rendah. Nah, di sini mungkin berhubungan dengan reliability, yang sesuatu yang nggak bisa diukur di objective accessibility tadi. Jadi mungkin seperti Pata bilang, don't put your money on one basket, mungkin seperti ini kali. Jadi being too real, jadi terlalu rely terhadap satu jenis
uh, jenis public charging mengindikasikan aksesibilitas yang lebih rendah gitu. Kemudian untuk non EV users, keinginan mereka untuk uh, mengisi daya di tempat umum itu juga mengindikasikan mereka punya perceived accessibility yang lebih tinggi. Dan rekomendasi kita adalah untuk providing safe, tempat yang aman dan menyenangkan gitu untuk mengisi daya supaya para non EV users meningkat perceived accessibility-nya dan one day bisa jadi EV adopters gitu. Nah, itu sebenarnya dua riset saya tentang electric vehicle selama 1 tahun ini. Dan dari saat ini saya mau ngomongin soal tentang EV dan Indonesia gitu. Ini udah bukan berhubungan dengan riset, tapi dari apa yang saya baca, hmm, dari yang saya baca, dari yang saya lihat, dari paper yang saya observasi gitu. Ada beberapa hal sebenarnya yang saya mau ngomongin dan uh, layernya yang lebih luas dan lebih holistik gitu. Pertama tuh mau tanya dulu mengenai apakah EV itu sebenarnya opsi mobilitas yang sustainable. Sebenarnya jawabannya iya benar. Orang-orang juga bakal bilangnya seperti itu bahwa EV merupakan uh, moda berkendara yang sustainable. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya sustainable. Dia hanya zero emission di tailpipe-nya atau di corongnya itu. Uh, ada saya mau ngajak teman-teman untuk berpikir di layer yang baru, di layer yang satu lebih di atas. Uh, Bagaimana dengan fuel cycle-nya atau emission-nya? Karena si mobil juga bisa bergerak karena ada energi yang tersimpan di baterainya. Dan energi yang tersimpan di baterainya itu datang dari source-nya atau ketika kita mengisi atau dari kita sebutnya mungkin di Indonesia PLN-nya begitu. Di sini kita di literatur mereka sering tulisnya sebagai well to wheels atau well itu adalah si sumurnya tempat kita dapat sumber energinya. Kemudian wheels-nya itu sampai sampai ke si kendaraan listriknya tersebut. Jadi kita ngomongin soal ekstraksi dari di energy source-nya, and then produksinya, kemudian distribusinya sampai ke si charging stations gitu. Untuk di Amerika sendiri, saya ambil dua contoh states di sini. Yang pertama adalah Texas. Texas itu salah satu state di Amerika yang salah satu yang paling sustainable, walaupun sebenarnya nggak terlalu ya, tapi salah satu yang paling sustainable relatif terhadap state yang lain. Di sini di Texas, eh, mereka punya energy sources, sekitar 60% itu datang dari fossil fuel, including natural gas, and then coal, and then oil. Di sini electric vehicle kalau ngecasnya di Texas dalam 1 tahun emisi yang mereka keluarkan tuh tetap ada, yaitu sekitar 1.300 kilogram eh, CO2 setiap BEV atau murni kendaraan listrik. Kemudian saya mau membandingkan dengan state tempat saya tinggal, yaitu Indiana. Indiana itu salah satu state yang tidak terlalu sustainable energy source-nya. Jadi sekitar hampir 90% itu datang dari energi yang tidak terbarukan gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa emissionnya dari Indiana itu sekitar, kalau kita ngecas dia di Indiana adalah sekitar 2.306 kilogram CO2 gitu. Jadi ada komparasi dan ada gap yang lumayan cukup jauh nih kalau kita ngecasnya tidak di tempat yang sustainable gitu. Kemudian tadi ngomongin soal United States, terus gimana kalau Indonesia gitu? Ini data yang saya dapat tahun 2021 bahwa Indonesia itu masih 73,6%-nya datang dari fossil fuels atau energi yang tidak terbarukan. Jadi menurut teman-teman bagaimana kalau uh, kendaraan kita menggunakan kendaraan listrik di Indonesia, apakah tetap sustainable atau tidak gitu? Ini pertanyaan retorik ya, by the way.
And then saya juga mau ngomongin per buku yang saya baca beberapa tahun lalu yaitu Numbers Don't Lie. Di situ dia juga ngomongin soal paradox tentang sustainability sebenarnya. Di sini dia bilang bahwa market forecast terhadap EV itu selalu unrealistic dan itu benar adanya dan di project yang saya kerjain sekarang tuh juga saya ada satu project lagi tentang EV simulasi EV. Di situ kita simulasi EV di masa depan dan forecast yang mereka punya di beberapa tahun lalu itu it doesn't match very much. Gapnya terlalu besar. Yeah, forecast always miss. That's the thing. Um, and then in overall di tahun 2020 60% dari global electricity itu masih dalam fossil fuels. Hanya 12% dari wind, solar, dan energi terbarukan lagi. Um, tapi tetap ada beberapa tempat sebenarnya yang sangat sustainable. Dia punya energy sources kayak di Canada, di Quebec, dan di French. Itu punya potensi untuk EV sebagai mode transportasi yang sustainable. Tapi masih banyak tempat yang EV itu masih highly reliant on coal. Karena ya coal tuh sangat jauh-jauh lebih murah daripada opsi yang lain. Untuk negara-negara berkembang seperti kita, opsi ini kayak lebih reasonable sebenarnya. Kemudian kita belum ngomongin lagi gimana kita bangun si energi plan-nya, energi generatornya. Itu tetap butuh semen dan uh, bahan-bahan yang lain. Jadi secara siklus sebenarnya tetap menjadi pertanyaan besar gitu, apakah uh, ini adalah opsi yang benar untuk dipilih. Kemudian tadi ngomongin soal satu layer di atas, saya mau ngomongin layer kedua lagi, ngomongin soal cradle to grave. Cradle itu artinya tempat di mana dia lahir dan grave adalah tempat dia mati. Jadi benar-benar dari awal banget sampai akhir. Jadi bukan cuma ngomongin soal si energi source-nya, tapi juga ngomongin soal si gimana EV dan baterinya dimanufaktur, kemudian recycle, sampai di disposal gitu. Nah, untuk sebuah fact aja, EV itu relatif lebih berat daripada kendaraan biasa, mobil mobil normalnya. Jadi dia sekitar 15-25% lebih berat. Yang artinya kita harus memproduksi di jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya si manufakturnya sendiri nggak sustainable, si EV jadi kehilangan kualitasnya sebagai sustainable options gitu. Kemudian ada lagi efek efek turunannya gitu. Kalau semakin berat kendaraan, semakin cepat si perkerasan jalannya harus diperbaiki. Jadi ada uh, ada resource yang harus dikeluarkan lagi gitu. Dan kemudian ada battery productions-nya bagaimana, apakah sustainable atau tidak, ekstraksinya. Ini juga salah satu isu yang di Indonesia di nikelnya, setahu saya pernah sempat viral berapa saat yang lalu gitu. Apakah ekstraksinya juga sustainable atau tidak. Kemudian recycle-nya dari si kendaraan listriknya bagaimana. Um, dan bahkan jika misalnya EV itu 100% sustainable, besok tetap ada kayak masalah-masalah yang mengikuti di belakangnya gitu, kayak kita tetap bakal ada congestions, tetap ada uh, macet, dan EV juga tetap eksklusif karena harganya itu cukup tidak terjangkau sebenarnya, bahkan untuk orang Amerika pada umumnya sendiri. uh, Kemudian kayak kecelakaan juga bakal tetap ada gitu, jadi banyak hal yang sebenarnya harus dipikirkan. Kemudian rethinking about Indonesians mobility. uh, Apakah EV itu bakal bakal sukses gitu jika massively uh, deployed di Indonesia? Jawabannya menurut saya sih mungkin aja bisa gitu. Tapi kayak ada beberapa isu yang harus diaddress dulu kayak fundamentalnya banget. Seperti initial cost, bahkan di Amerika sendiri yang punya kapitalnya jauh lebih gede dari kita, maksudnya household income-nya, ini tetap jadi masalah yang sering didiskusikan gitu, walaupun sudah ada uh, insentif dan lain-lain. Kemudian jumlah public charging-nya apakah Indonesia memadai atau tidak, karena itu salah satu faktor yang penting ketika orang milih beli EV atau tidak. Kemudian supply-nya apakah cukup kalau semua orang pakai EV, apakah PLN kita uh, punya
supply yang cukup untuk demand segitu banyak begitu. Kemudian, nah ini tentang targetnya Indonesia, mereka bilang ingin punya 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik. Saat ini sih jumlahnya 62.000 untuk mobil listrik, 62.000 untuk mobil, motor, dan 12.000. Untuk targetnya 2030, eh, apakah menurut teman-teman sekalian kayak bisa mencapai target atau tidak? Itu pertanyaan untuk masing-masing. eh Menurut saya sih Indonesia jangan untuk orang-orang bilang sekarang ini jangan FOMO ya, kayak fear of missing out ketika orang-orang negara eh, first world country ngomongnya soal EV, tapi kita nggak harus kok kayak ke eh, ke arah sana gitu. Kita menurut saya sih lebih bagusnya eh, mendefinisikan sendiri kayak sustainable mobility kita tuh mau seperti apa. Banyak conventional solutions gitu, sebenarnya kayak railway and then more active transportations, itu sudah banyak di negara-negara Asia, juga banyak negara Eropa juga punya bukti yang cukup gitu bahwa ini salah satu opsi yang menjanjikan sebenarnya, dan perlunya adalah perubahan behavior dari si pengguna transportasi. Kalau masih pengen stick di electric related to mobility, banyak juga seperti electric buses, electric scooters, electric motorcycles. Mungkin teman-teman kalau pernah ke Taiwan nanti suatu saat nanti ada yang namanya Gogoro, mereka uh, perusahaan motor listrik yang lumayan cukup sukses, dan strategi yang mereka gunakan sangat-sangat oke. Mereka menggunakan teknologi namanya battery swapping, jadi orang bisa ke stations battery swappingnya yang lumayan banyak, terus mereka tinggal tukar battery-nya gitu. I think I think that's all, I guess. Thank you yang udah dengerin. Paling balik ke moderator Mas Rizky. Ya, ya, terima kasih kan. Ini luar biasa, ini banyak banyak banget info-info yang bahkan yang saya sendiri baru baru banyak yang tahu gitu, info-infonya yang diberikan nih. Mungkin teman-teman silakan kalau ada yang mau ada pertanyaan atau mungkin komentar atau tanggapan, nah, mungkin bisa bisa chat atau mungkin bisa open mic, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, sebenarnya saya lebih banyak pertanyaan nih nanti soalnya, tapi saya serahkan ke teman-teman peserta dulu, silakan. Oke, oke, mungkin kalau nggak ada saya awalin dulu. Jadi mungkin um, menarik sekali kan. Jadi memang kalau di Indonesia problemnya lebih unik ya, dan juga beda juga. Ya mungkin juga mirip juga di Amerika. Misal harga mobil listrik itu kan mobilnya sendiri harganya lebih mahal gitu ya dari mobil biasa. Mungkin kalau teman-teman familiar kan seperti Tesla seperti itu kan, itu harganya sangat mahal gitu kan. Jadi masalah aksesibilitas itu juga jadi pertanyaan juga di situ, dan jadinya eksklusif juga kan jadinya. eh, jadi kalau kalau banyak yang malah menganggap orang punya mobil listrik itu bukan masalah dia aware kepada sustainable, tapi lebih ke pride-nya dia sebagai pemilik yang eksklusif gitu kan. Betul, Nah, betul. itu apa ada kaitannya tadi kan dengan problem tadi ya, aksesibilitas dan juga bagaimana persepsi orang terhadap mobil listrik seperti itu. Ya benar Mas Rizky. Sebenarnya eh, salah satu riset si senior saya di grup itu ada juga ngomongin soal green attitude paradox gitu. Orang-orang sebenarnya nggak begitu begitu peduli amat soal eh, electric vehicles. Mereka sebenarnya cuma pengen dapat gitu benefit, karena ada insentif-insentif sebenarnya yang diberikan Mas Rizky ketika kita beli EV. Orang-orang cuma sebenarnya mikir, kalau ada keuntungan ini kenapa tidak ya gitu. Jadinya menurut saya kayak paradoks sih menurut Mas Rizky. Orang pengennya sustainable tapi tidak tidak terjangkau gitu. Itu eh, ya salah satu masalah sih juga di Amerika. Karena kita nggak di Amerika tuh kita eh, kemu- masih bakal tetap di jalur car centric. Jadi mobilitasnya bakal didominasi tetap oleh eh, kendaraan pribadi. Dan opsi yang mereka pikir adalah yaitu dengan mengubahnya jadi electric vehicle doang gitu. Walaupun sebenarnya banyak sih eh,
approach yang sebenarnya dilakukan di negara Eropa kayak mengubah uh, opsi mobilitasnya dari private vehicle ke misalnya public transport uh, atau yang lain gitu. Ya. Iya. Oke, thank you Ken. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nur Ispayanti. Ini di chat ya, mungkin saya bacakan dulu yang satu persatu mungkin bisa kita bahas. Selamat pagi, terima kasih sebelumnya. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Berikut saya uraikan. Sebagaimana yang saya perhatikan, pemerintah put huge attention to this case untuk electric vehicle guna mencapai net zero emission sendiri. Tapi sebagai individu yang masih di dalam negara berkembang, itu banyak kekhawatiran gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya Mbak Nur Ispayanti ini, bagaimana memastikan bahwa kebijakan dan subsidi kendaraan ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pengguna, tapi juga keberlanjutan jangka panjang. Ini menarik ini tadi, menyambung tadi kan. Tadi kan ini sempat nyebut ada ini ya, tax credit atau subsidi seperti itu. Itu mana biar tidak berfokus saja pada peningkatan pengguna, tapi juga sustainability tadi. Oke, mungkin itu dulu kan, coba kita bahas satu persatu. Oke. Sebenarnya sebelumnya ada pertanyaan lagi Mas Rizky. Dia bilang bagaimana adopsi yang baik dan sejalan agar ini dapat dengan mudah mendukung uh, zero Oh net ya itu kan emission di lewat tadi. Indonesia. Ya, Hmm, iya. Tadi sebenarnya saya udah sebutkan. Sebenarnya saya ada pertanyaan tadi di slide saya bilang apakah sebenarnya kalau EV massively deploy di Indonesia sebenarnya bakal sukses atau enggak? Jawabannya tadi saya bilang bisa saja, tapi ada banyak hal-hal fundamental yang sebenarnya harus di, dipikirkan atau dibenahi dulu kayak tadi eh, harga yang masih terlalu tinggi gitu. Sedangkan kita negara berkembang kan punya capital yang jumlahnya terbatas dan masanya kita bandingkan saja dengan Amerika yang punya household income yang jauh lebih tinggi dari Indonesia masih reluctance gitu untuk beli EV karena cost wise ya lebih lebih murah ICE EV gitu sebenarnya. Kemudian soal jumlah public charging, kalau misalnya public charging ini tidak jumlahnya tidak masif, orang-orang hanya akan beli EV untuk sebagai kendaraan kedua gitu. Biasanya cuma untuk eh, keperluan yang terbatas, misalnya cuma ke jarak yang dekat. Karena orang-orang bakal reluctance untuk misalnya dari Jakarta ke Bandung naik EV. Orang-orang bakal reluctance karena mungkin di tengah jalan bakal nggak ada public charging. Jadinya cuma sebagai apa ya, ya, kayak kendaraan tersiernya atau tambahannya gitu. ya. Dan Dan, ya itu banyak banyak banget sebenarnya yang harus dipikirkan. dan mobil listrik itu kalau kalau dia mogok dia nggak bisa didorong loh, Nah, ya kan? itu ya. Ya. Ya betul. Karena kan Dia ada berat, nggak bisa dia berat gitu. reverse kan. Jadi Ya, harus ya betul. harus pakai ini karena dipakai truk di derek di atas kan. Jadi itu juga Betul betul. nggak ada Hmm. ceritanya didorong kayak mobil mogok gitu. Kalau bensinnya habis didorong sampai ada pom bensin kan. Tapi ya Betul itu betul. jadi challenge-nya emang bener Dan, itu seperti itu. ya. Terus saya juga mikirnya bahwa kita di Indonesia eh, orang-orang tuh masih mungkin di Indonesia tuh punya kendaraan mobil adalah sesuatu yang tersier kan kayak eh, Hmm. jadi orang lebih mementingkan apa cara yang termurah untuk bisa tetap bermobilisasi. Bahkan masalah itu aja sebenarnya eh, still questions itu. Um, Ya itu sih Ya, banyak hal sebenarnya yang harus dipikirkan sebenarnya di Indonesia. Sebenarnya Indonesia sebenarnya udah saya lihat di Jakarta udah ke jalan yang menurut saya udah oke ya. Kayak public mulai ada investment di transportation. public transport, terus di MRT, and ya menurut saya tetap di jalan yang sama sih menurutku dan tetap jika suatu saat emang nanti pengen fokusnya ke EV bisa aja. Tapi mungkin sekarang cukup observasi aja apa yang terjadi di negara-negara first world country karena mereka yang memprioritaskan kendaraan Mobil. listrik gitu nanti ya mungkin mungkin tetap observasi apa yang terjadi dan kemudian kita ikuti jalan yang Hmm. yang tidak melewati jalan yang gagal kayak gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana memastikan bahwa kebijakan dan subsidi kendaraan listrik tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pengguna, tapi juga keberlan- keberlanjutan jangka panjang. Ke sustainable, maksudnya lebih ke Hmm. sustainability. Jadi tidak hanya menambah orang untuk memakai mobil listrik gitu kan. Iya. Nah, mungkin tadi juga Um, sedikit
ini juga sudah singgung ya tentang penggunaan energinya tidak menggunakan energi fosil lagi, tapi juga energi yang lebih terbarukan seperti itu. Jadi kan lebih sustainable gitu juga kan. Itu juga salah Iya. satu. Menurut Ya, saya sih kayaknya yang lebih penting daripada jumlah kendaraan listriknya adalah eh, menginfuse eh, konsep-konsep sustainability sih ke masyarakat Indonesia itu yang lebih penting. Jalan ke sustainability itu lumayan banyak gitu, nggak harus cuma melewati kendaraan listrik. Ada banyak cara. Menurut saya punya konsepnya jauh lebih penting menurutku daripada fokus di jumlah. Kalau ngomongin soal jangka panjang ya, karena people will figure it out gimana caranya untuk ya, uh, ya. lebih sustainable. Kalau Oke. jawaban dari saya ya. Ini Kemudian, menyambung lagi pertanyaannya tadi ya. Anda juga melihat lanskap subsidi di Indonesia dan untuk ikut serta bersama berjalannya kebijakan sifatnya untuk menuju ke hal yang baik, bagaimana peran kita sebagai calon pengguna dan sebagai seorang yang mungkin di kemudian hari ikut terlibat dalam pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa subsidi kendaraan listrik ini tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi juga membantu masyarakat yang lebih luas dalam beralih ke kendaraan listrik. Nah, itu kan jadi untuk mengarahkan subsidi itu ke arah yang benar gitu kan, tidak untuk ke kalangan yang lebih eksklusif saja untuk adopsi mobil listrik ini seperti itu. Gimana kan? oke, kayaknya uh, sebenarnya Indonesia tahu saya juga ada subsidi untuk motor listrik, setahu saya, untuk orang-orang yang emang kemampuan finansialnya untuk beli motor listrik. Tapi untuk sebagaimanapun mau dikulak-kulik insentifnya, harga mobil sama motor ya tetap akan bedanya akan tetap sejauh itu. Tapi kayak Indonesia melihat mereka tahu bahwa orang-orang mereka pengguna kendaraan motor listrik, jadi insentifnya juga banyak di motor listrik. Tapi untuk gimana buat dari orang pengguna motor listrik ke mobil listrik itu kayak another question deh. Tapi Iya. menurutku Indonesia in the right path, I guess. Karena insentif it's really important. Di salah satu riset teman saya juga ngomongin soal insentif dan ya benar insentif tuh salah satu faktor, salah satu signifikan faktor kenapa orang pengen beli kendaraan listrik. Yang mungkin jadi masalah adalah orang tahu atau tidaknya sih sebenarnya. Bahkan di Amerika sendiri banyak yang tidak tahu, jujur, banyak yang tidak tahu dan itu buat mereka reluctance. Informasi ini buat mereka sebenarnya jadi reluctance untuk uh, jadi adapters gitu sih. Ya, jadi kalau ya di Indonesia sebenarnya dari zaman dulu pun ada ya sepeda listrik, ada motor Hmm. listrik dan lain sebagainya sebenarnya Hmm. sudah diadopsi dari dulu, mungkin tidak secanggih sekarang yang bisa range-nya tuh bisa jauh gitu kan, mungkin dulu cuma bisa dalam kota atau nanti bagaimana bisa bisa perkembangan selanjutnya kan terus ada gitu kan. Mungkin kalau di Hmm. kota ada skuter listrik juga. Ya, itu jadi benar sih. Jadi tidak hanya terbatas pada mobil saja seperti itu. Sure, sure. Oke, oke, Ya, ya. mungkin kita move on ke pertanyaan selanjutnya kan dari Mas Aditya. Ini izin bertanya, salah satu problem di Indonesia adalah faktor geografis. Apakah ada riset yang membahas hubungan electric vehicle dengan faktor geografi di Indonesia ini? Bagaimana nantinya mengenai harga dan dampak-dampak lainnya? Bagaimana tanggapan Kak Kenny mengenai ini? Jadi karena berupa kepulauan gitu ya, mungkin treatmentnya lebih berbeda dengan Amerika yang semuanya bisa nyambung pakai highway, pakai jalan tol, jalan raya besar itu bisa nyambung semua state-nya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa semudah itu. Gitu kan. True, true. Ya, itu sih. Uh, Sebenarnya salah satu riset di teman saya juga ada ngomongin soal uh, jumlah EV adapters based on geographical location seperti pertanyaan ini. Dia tapi ngomongnya di Amerika. Jadi salah satu penemuannya dia bilang adalah jika suatu tempat tuh punya extreme weather, which means Hmm. artinya dia punya temperaturnya bisa turun sangat jauh, eh, -15, -10. Di situ orang-orang bakal lebih reluctance untuk jadi adapters. Karena uh, dari hasil riset kita tahu bahwa uh, EV akan jauh lebih tidak efisien ketika uh,
temperaturnya turun di satu threshold tertentu gitu. Tapi kan di Indonesia kita punya temperatur kan Tropis. tidak, standar deviasinya tidak begitu jauh. Jadi mungkin temperatur bukan jadi masalah. Nah, eh, menanggapi soal negara kepulauan, kalau kalau dari pulau ke pulau, misalkan tidak ada penghubungnya seperti jembatan, ya tetap opsinya ya hanya antara kapal, eh, kendaraan laut atau kendaraan udara gitu. Tapi kalau misalnya ada penghubungnya, yaitu pakai misalnya jembatan atau eh, apa gitu, yang jadi masalah ya tetap itu jumlah public charging ya. Eh, Orang-orang akan tetap reluctance menggunakan kendaraan listrik untuk perjalanan yang jauh kalau nggak ada jumlah public charging yang memadai. eh Kalau mengenai bagaimana nantinya mengenai harga dan dampak-dampak lainnya, hmm, sebenarnya banyak sih yang bisa didiskusikan. Tapi kalau harga sebenarnya saya kurang tahu. Tapi kalau dampak, dampak tadi saya sempat sebutkan juga ada salah satu turunan eh, konsekuensinya menggunakan kendaraan listrik yang banyak yaitu tentang perkerasan jalannya. Karena electric vehicle itu relatif lebih berat 15-25%. Jadi si perkerasan jalannya tuh bakal lebih sering di maintenance. Eh, Terus aspal kan juga dari eh, fossil fuel saya sebenarnya. Jadi kembali lagi itu tidak sustainable gitu. Dan lebih banyak energi yang perlu dibuangkan dan uang yang harus digelontorkan gitu. Ya efeknya yang orang nggak banyak pikir gitu kan, karena Iya. mobil listrik kan emang lebih berat ya, jadi efek ke jalannya itu ternyata ada juga gitu kan. Ini logikanya Hmm. bisa 15% sampai 25% lebih gampang rusak kan, sepertinya seperti itu. Nah, betul betul. Betul. Ya, terus juga masalah infrastruktur ini juga ya, charging station gitu juga ya, mungkin yang sekarang masih terbatas di kota-kota besar mungkin ya di Indonesia seperti itu. True, true. Dan juga ya mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin silakan mungkin kalau Mas Aditya atau tadi Mbak Nur Ispayanti ada yang ditambahin, boleh boleh chat atau boleh open mic. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Agus Indarto Wibowo. Jadi selamat siang, saat ini saya sedang melakukan riset tentang adopsi EV di Indonesia menggunakan simulasi agent based modeling. Bagaimana tanggapan Mas Kenny? Faktor apa saja yang sebaiknya dimasukkan dalam simulasi ini? Apakah ada masukan baiknya menurut penelitian yang seperti apa? Terima kasih. Ini lebih ke riset ini pertanyaannya Ken. Silakan Ken kalau mungkin ada Agent based pengalaman modeling. atau uh, mungkin Oke. baca paper tentang itu. Agent, saya sebenarnya nggak pernah punya project related to agent based modeling, tapi saya punya sedikit konsep tentang agent based modeling. Jadi kan kalau di agent based modeling tuh semua semua variabel di dalam si modelnya tuh dia punya bergerak sendiri kan, kayak punya perilakunya masing-masing. Mungkin kalau agent based modeling, I think better to you lebih baik diaplikasikan di lingkup yang mesoskopik atau lebih masoskopik atau uh, uh, lingkupnya yang sedang atau besar gitu. Karena lebih banyak variabel yang kita bisa taruh, jadi lebih punya pandangan yang lebih holistik mengenai bagaimana EV will be run gitu. Di project saya salah satunya tuh di EV Simulation Project atau di kode projectnya ada SPR4811. Itu mereka juga buat sebuah simulasi menggunakan EV, apa efeknya EV di transportation network, uh, di di future case simulation gitu. Mungkin yang perlu dipertimbangkan Mbak adalah di real case-nya nggak jangan taruh semuanya sebagai 100% EV users. Kalau mau lebih realistik tuh uh, ada market share yang perlu dipertimbangkan. Misalnya 30-40% adalah EV users dan 60% adalah non-EV users, dan bagaimana mereka memilih rutenya untuk ke sebuah tempat tujuan, si karena jumlah public charging yang terbatas, mereka harus memilih rutenya yang lebih berbeda, dan apa akibatnya terhadap si transportation network yang ada saat sekarang. Could be a nice topic, I guess.
Ya, mungkin juga bisa di public chargingnya karena jumlah public charging yang dikit. Kita bisa simulasikan based on the market share kayak uh, bagaimana di dalam public charging berapa waktu yang mereka perlukan untuk waiting time, terus ya karena terus juga lu bisa simulasikan berapa waktu yang kira-kira mereka butuhkan untuk charging mereka punya EV based on their state of charging. Orang-orang punya preferensi yang berbeda, ada yang pengen charge sampai 100%, ada yang punya cukup sampai 80% enough. It's very complex models, I guess. Ya. Banyak Ya, yang bisa dipilih. Ya. ya. Oke, jadi menarik ya kan. Terus yang menarik lagi itu yang tadi itu yang sempat Kani sampaikan kalau yang bisa jalan yang bisa charging sambil kita pakai gitu loh. Itu menarik. Itu seperti konsepnya berarti kan seperti HP wireless kan, charging Betul, wireless betul. untuk HP gitu kan. Hmm, betul, Nah, betul. itu menarik itu. Mungkin kalau makin banyak nanti diadopsi mungkin dari mungkin negara-negara maju dulu yang akan mengadopsi itu terus mungkin bisa di kedepannya diadopsi juga itu juga menarik. Jadi mengurangi keperluan untuk public charging kan. Jadinya sambil jalan sambil ngecas kan. Betul, betul. Jadi teknologi itu sebenarnya menjawab beberapa masalah dari orang kenapa nggak pengen adopt Mm-mm. EV, Mas Rizky. Kayak orang, Wah, jadi betul. di researcher di EV itu mereka ada sebuah terminologi yang mereka sebut sebagai range anxiety. Mereka takut bahwa uh, kapasitas baterai mereka tuh tidak akan mencukupi sampai mereka ke Tujuan. tempat tujuan. Nah, si DWPD tadi yang wireless charging itu uh, berusaha untuk addressing this issue. Jadi orang cukup sambil berkendara, sambil ngecas, dan konsekuen dan benefitnya adalah kita bisa ngurangin si kapasitas baterainya. Jadi kendaraannya juga nggak perlu terlalu berat. Yaitu salah satu solusi yang itu sih dari yang bisa kita petik dari si DWPD tadi. Ya, itu yang menarik itu karena em, tapi pasti costnya lebih gede ya karena kan itu jadi dia ditanam di bawah aspal kan, di Betul, di bawah bawah jalan. aspal. Jadi Lebih kayak mahal ya. jauh Dari lebih jalan, mahal. dari perkerasan normal jauh lebih mahal. Ya, mungkin ya nggak tahu sih nanti rencana IKN bagaimana tapi kan kabarnya trennya akan dibuat untuk banyak kendaraan listrik di situ kan nanti kan mungkin Ya. sesuatu Betul, yang betul. mungkin menarik juga nanti menjadi diskusi juga jadi apakah eh, jumlah public charging dan juga jalan yang bisa di-charge gitu kan tadi saat bisa ngecas mobil listrik itu akan jadi tren nantinya kan, seperti itu. Hmm, Oke, ya terima kasih teman-teman yang udah hadir dan mau mendengarkan di sini di selama presentasi saya ngomongin banyak tentang mobil listrik, bukan cuma soal tentang benefitnya. eh, ya benar bahwa mobil listrik ada sustainable options, tapi banyak hal yang sebenarnya kita perlu pikirkan lagi, another layer of thinking gitu. Saya lihatnya sih sebenarnya Indonesia juga sebenarnya mengarah ke sana, tapi I think don't be too rush. I guess let's wait and observe first. Jangan FOMO buat policy menurut saya kayak stick to your uh, apa yang apa yang dipercaya gitu. Pengen punya sustainable mobility option, mobility behavior yang seperti apa di Indonesia. And Ya. I think that's all, I guess. Thank you everyone. Oke, oke, terima kasih Kenny atas waktunya juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di webinar Mindstream pada pagi hari ini. Nanti silakan bisa diisi untuk daftarnya jika teman-teman sekalian nanti bisa kita kirim untuk materi pada hari ini dan juga e-certificate dan juga jika beruntung teman-teman juga akan bisa mendapatkan door prize dari Mindstem. Jadi silakan. Oke, terima kasih sekali lagi buat pemateri. Materinya luar biasa ini sangat ini ya kompleks dan juga mencakup banyak hal yang sudah kita bahas pada pagi hari ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kami akhiri. Selamat beraktivitas kembali dan selamat siang bagi teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.